Alhamdulillah, walhamdulillah, tsummal hamdulillah. Alladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat segenap jamaah RW 012 ya, RW 12 pas tanggal 12 hari ini di bulan November tahun 2022. Pak RW yang saya cintai, para kiai habib kita yang tersayang semuanya, mohon izin segenap pimpinan maupun anggota dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin. Ini komplek masih komplek Cendana, Puri Cendana. Hari ini saya mau tanya dulu para kiai, para ulama, Pak RW dan stafnya. Ibu-ibu istiqomah ya. Ibu istiqomah, al-istiqomah itu bapak-bapak jangan salah tafsir. Istiqomah itu adalah konsisten, jiwa yang teguh, berlapis iman dan takwa, itu istiqomah. Kadang-kadang istiqomah diterjemahinnya istri tilu kontrakan imah. Jangan bapak, awas ya. Ibu sehat, orang kompak. Ibu sehat, bapak sehat semuanya. Peringatan Maulid hari ini nggak ada kata terakhir. Kapan saja kita bisa bermaulid Nabi Muhammad SAW. Pak Edi, saya ceramah dari pelosok ke pelosok tanah air. Tanggal 18 besok mau ke Inggris, London, duta besar di Indonesia di sana ngadain maulid juga. Tanggal 18 berangkat, dan mudah-mudahan bukan hanya Indonesia tapi pelosok dunia pada maulid. Tujuannya apa? Sejak zaman Malik Al-Muzaffar, merinding saya, bersambung dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sampai kini hari ini, peringatan maulid tujuannya adalah tajdidul iman, perbaharuan iman, pertebal iman. Kita jangan ngomong soal maulidnya aja, oh bid'ah, oh bid'ah. Dalamnya ada pengajian yang hukumnya fardu ain, betul nggak kira-kira? Ini taman surga karena di dalamnya ada malaikat-malaikat Allah nih. Amin dong. Kita marortum biryatil jannah, biarpun di lapangan apa? Volley ya. Walaupun di lapangan kita maulid, ini taman surga juga. Kata Nabi, idza marortum biryatil jannah farta'u, apabila kamu melintasi taman surga, hendaknya kamu mampir. Kok diam aja? Kok diam aja? Hendaknya kamu mampir. Ngapain mampir itu? Farta'u. Sahabat Nabi bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Ibu mau ke surga? Sorry, saya tanya dulu. Ibu mau ke surga? Kalau ibu mau ke surga, izinin suaminya beribadah, sedekah, kawinlah, lu nggak mau aja lu. Ya, wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Kata sahabat nanya, apa yang dimaksud dengan taman surga? Ibu, Nabi mengatakan taman surga itu hilaqul dzikri. Taman surga itu, ahli surga itu hilaqul dzikri. Ada orang yang berzikir di hadapan Allah. Kita bersalawat, kita baca Quran, dengar tausiah agama, pengajian agama. Kenapa? Sebab kata Nabi, innallaha ta'ala sayyarati minal malaikah. Ayo, ini kenapa bangkunya kosong di depannya? Undangannya nggak datang. Pas ada rumahnya tuh 15 orang. Wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud taman surga itu?
Pak RW. Nabi mengatakan taman surga itu adalah innallaha ta'ala sayyarati minal malaikah. Sesungguhnya Allah mengirim pengelana, pengontrol, supervisor berupa malaikat-malaikat, dan malaikat itu adalah ternyata Masya Allah dia menuntut dan mencari-cari orang yang sedang berzikir macam kita semua. Yadlubuna hilaqul dzikri innallaha ta'ala sayyarati minal malaikah yadlubuna hilaqul dzikri. Dan malaikat itu mencari orang yang sedang berzikir, yang ngaji macam kita, walaupun di lapangan Puri Cendana ini. Alhamdulillah. Wa idza atau alaihim hafubihim, apabila tuh malaikat berjumpa sama orang yang sedang ngaji kayak begini nih, hafubihim, tuh malaikat gabung sama kita. Amin dong. Malaikat gabung sama kita. Pak, ngomong soal kawin lagi, Pak. Kan tadi bilang mau kan gitu ya. Izinnya suaminya kan sedekah tuh buat masjid Al-Muhajir tuh. Bapak bilang kawin lagi nggak begitu. Bukan begitu. Saya punya guru nih. Walaupun Bapak ada yang belum, saya punya guru di Klender Tanah 80. Itu namanya Kiai Haji Zayyadin Muhajir. Dia ceramah di hadapan 5.000 kaum ibu. Kata Buya bilang, ibu-ibu mau ke surga apa enggak? 5.000 orang. Dia akan tangan mau, sambil merem mau. Tapi ujiannya berat, biarin. Apaan Buya? Izinin lakinya nikah lagi. Hah? Itu tangan semua Pak turun. Gak ada mau. Di pojok ada emak-emak angkat tangan sendirian. Kenapa kok yang lain pada turun tangannya, kok ibu angkat tangan semua? Oh sorry, yang lain turun tangannya, kok ibu sendiri angkat tangan? Saya mau ke surga Buya. Kenapa? Udah telanjur suami sudah 4 bini. Buya senyum deh. Nah kembali bahwa ini taman surga. Kenapa Pak RW Edi ini ngadain acara Maulid Nabi? Agus Dermawan tuh undang tuh, yang suka di TVRI, yang suka di Trans TV. Tuh dia mau ceramah, benar. Sebab saudara kiwamud dunia bi arbaati asya, tegak kokoh dunia itu 4 hal. Pertama bi ilmin ulama, ilmunya alim ulama. Pak masih hidup? Kok dia mah aja? Kenapa Pak Haji Edi RW kita 12 ngadain maulid kiwamud dunia bi arbaati asya, tegak kokoh dunia ini ada 4 hal. Pertama adalah bi ilmin ulama, ilmunya para alim ulama. Sekarang ulama kita Pak kalau meninggal, kita lihat tuh Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Hazami, gurunya ulama Indonesia, udah gak ada. Al-Habib Abdurrahman Asgab Bukiduri gak ada. Habib Ali udah gak ada. Kiai Haji Abdul Syafi'i Asyafiyah udah gak ada. Kiai Haji Mu'alim Thahirul udah meninggal. Maaf, kalau ulama kita udah pada wafat, paku-paku dunia udah meninggal nih, udah pada wafat, fi akhir zaman nanti akan terjadi khospun wa masun wa qasbun. Branding lagi saya nih. Khospun artinya penenggelaman bumi akan tenggelam. Loh kenapa Gus Dermawan? Karena bumi ini tenggelam ke dasar surin karena akibat global warming, pemanasan. Saya melihat di Arab Saudi agak panas, ya, berhawa panas. Di Eropa sekarang berhawa dingin. Indonesia berhawa nafsu. Mau pilpres tadi. Fi akhir zaman akan terjadi khospun wa masun wa qasbun. Ini. Akhir zaman nanti akan terjadi khospun, penenggelaman bumi. Bumi akan tenggelam. Kenapa? Sebab es di kutub utara selatan, sekarang nih, kutub utara selatan es penyangga bumi sekarang udah mulai mencair sampai 2 juta kilometer. Pak, 2 juta kilometer mencair es. Entar yang namanya hujan di mana-mana, air sungai itu ditolak sama lautan, dan lautan akan banjir besar, yang namanya banjir rob. Bahwa bumi akan tenggelam satu ketika. Kita enggak, maaf nih, terserah deh. Allah mau tenggelamin bumi ke, Allah mau matiin kita ke, yang penting kita hidup dalam keadaan iman takwa kita kepada Allah. Amin. Kita nggak tahu kan,
Siapa tahu aja di rumah udah malaikat Israel udah nungguin kita di rumah masing-masing. Malaikat Israel tahu sudah nungguin kita nggak tahu kan. Kalau orang-orang Inggris mengatakan itu ada namanya William Shakespeare, dia ngomong the time of life is short, bahwa life is too short, bahwa hidup ini ada yang lewat. Ada iklan. Sampai di mana gue ngomong tadi? Oh, the time of life is short, bahwa dunia ini adalah nih, hidup di dunia sebentar. Life is too short, hidup sesaat. Kalau kata orang Jawa bilang, dunia ini enak sak kelenteng nanging larane ketika rendang. Apa artinya? Wong komene banding-bandingke, saing-saingke, lu mesti kalah. Aku berharap engkau mengerti bahwa di hati ini ada Allah, ada kamu. Kalau ada Jokowi, ada kamu, ada Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ini semua para tim hadrat. Ntar kita selawat bareng-bareng. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Ketahuilah bahwa dalam hatimu, dalam dirimu itu ada Rasulullah. Ya, di akhir zaman terjadi khosfun, penenggelaman bumi tenggelam. Itu yang saya bilang tadi, the time of life is short. Enak esak rendang nanging larane ketika rendang. Dunia ini enaknya kayak biji kapuk. Biji kapuk kecil, kayak biji pepaya, dimakan perut, di ujung gigi udah habis, nggak sampai ke perut. Tapi larane ketika rendang, akibatnya dari musim kemarau ke musim hujan cukup lama. Kita nggak tahu kan kapan meninggal datang. Bahwa dunia ini, catat baik-baik, ayo sip. Dunia ini, saya berkali-kali ngomong di sini. Dunia ini adalah bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Benar, mak kita udah wafat, bapak kita udah wafat. Terjadi khospun, wa mashun yang kedua. Kalau tadi ada yang namanya tenggelam bumi, yang kedua wa mashun, khospun wa mashun, hujan batu. Sekarang bapak lihat tuh, di Bone batu besar jatuh ke lautan lepas. Bapak lihat Cirebon belum lama yang lalu itu saya baca berita, merinding saya. Itu namanya meteor jatuh. Kenapa? Karena waktu dulu yang namanya lapisan ozon itu tebal Pak RW, bukan main. Waktu batu jatuh ternyata ditangkis oleh lapisan ozon, jatuh lagi, tumpah, kemudian pecah di atas, udah debu. Sekarang jatuh. Bapak baca berita nggak yang namanya Durian Sawit Malakasari itu? Saya baca banget. Durian Sawit Malakasari itu batu meteor jatuh kebakar tuh rumah. Bapak lihat kan yang Tanjung Priok tuh hujan batu antara Satpol PP sama Mbah Priok. Oh itu ketawuran ya? Bukan hujan batu ya? Khospun wa mashun yang ketiga, wa khospun terjadi pengeroposan bumi, osteoporosis pada bumi. Bumi terkeropos akibat dipaku bumi. Bangun jembatan, bangun hotel. Satu ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqa wa qala al insanu. Satu ketika ini isi perut bumi akan pecah. Perut bumi itu panasnya bukan main. Kalau Bapak tahu, maaf nih, kedalaman 1500 kilo itu panas bumi sampai 3000 derajat Celcius. Itu pakar geologi di Bandung ngomong 1500 kilo ini kedalaman itu sampai 3000 derajat Celcius. Bapak tahu nggak? Air panas tuh air mendidih 100 derajat. Bu, air panas. Itu air panas Bapak 100 derajat Celcius. 100. Kalau air mendidih banget 120 derajat. Ini 3000 derajat Celcius, 3000. Gimana nggak panas? Satu ketika tubuhnya akan meledak.
Kok enak-enakan orang pada berbuat dosa di muka bumi, maaf ya, sedangkan tuh bumi panas banget. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu malaha. Keluar yang namanya isi perut bumi itu, Masya Allah. Kemudian juga manusia berkata, kenapa bisa seperti ini? Kalau saya lihat sih Pak RW, maaf nih Pak Edi, ini kelihatannya nih, saya bukan suudzon, jangan marah ya, jangan marah ya. Ini sih mau kelihatannya ahli surga semua. Jangan marah ya, ahli surga semua. Nah, kata Nabi kan ahli surga tuh ada 4 wajhun malih. Pertama, wajahnya cakep, bersinar berseri-seri. Saya lihat tuh Pak RW cakep banget tuh wajahnya. Lihat tuh bersinar semua tuh ibu, bersinar semua tuh. Ada lampu. Udah tutup aja deh ibu-ibu nih. Belum saya ngomong, karena ada inner beauty cakep di hati. Alhamdulillah. Kalau hati udah cakep, nah makanya ada hati yang qalbun salim, ada qalbun syadid, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Kalau qalbun salim tuh kayak ibu semua. Ini semua bapak semua qalbun salim, hati sejahtera, tentram, aman, damai. Ini keluarganya pasti semuanya insya Allah sakinah mawadah warahmah. Sakinah mawadah warahmah. Baiti jannati, home sweet home, rumahku surgaku. Itu cakep banget. Ini saya melihatnya begitu, nggak suuzon saya, nggak a priori. Sakinah, sakinah, sanajan aki-aki tetap genah. Enjoy. Betul nggak ibu? Itu namanya keluarga yang home sweet home. Punya duit banyak, katanya dapat nikmat dari Allah, dapat rahmat. Orang dapat duit, punya rahmat, punya nikmat dari Allah, bukan duit aja, bukan punya uang aja. Nggak punya uang stres, habis stres kemudian stroke, habis stroke stop, rojiun, innalillahi wa inna ilaihi. Ngapain kita stroke hemoragik, non hemoragik, stroke? Kenapa? Karena stres. Kita itu nggak perlu kaya-kaya, nggak perlu miskin-miskin. Terlalu kaya kita pusing, terlalu miskin kita puyeng. Hidup tuh sederhana aja. Dengerin orang ngomong lagi. Hidup tuh sederhana aja. Contohnya kita punya uang barang 50 miliar, emas barang. Kenapa teriak-teriak? Bukan amin. Alhamdulillah. Itu namanya hidup yang berkah. Syahadatul faitu ngaji makin kita apa ke Habib kita ngaji terakhir hidup yang paling sempurna, hidup yang barokah. Barokah itu Pak RW, syahadatul khair, tambahnya kebaikan berkah, tambahnya kebaikan berkah. Buat apa gaji sebulan kerja 10 juta nggak berkah, ngapain? Lebih baik 100 juta tapi berkah. Alhamdulillah. Itu hidup yang barokah, ziyadatul khair. Nah, kembali bahwa manusia yang hidup di alam dunia ini yang temporer, yang nisbi, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Agus Dermawan, apa yang harus kita persiapkan demi menyongsong hari esok yang lebih baik? Umur kita kan bertambah terus nih, hakikatnya bertambah terus, hakikatnya berkurang. Sekarang umur kita berapa? Pak RW berapa umurnya? 52. Berarti lahir tahun 70 ya? Lahir 70, 52. Mohon izin, Agus Dermawan andai kata 53. Nah, kemudian umur saya seandainya ditaruh sama Allah ini sekitar 70 atau 60 tahun. Ibu, umur kita umpamanya 53 tahun. Sekarang umur Allah tetapkan umur 60 tahun meninggal. Berarti sisanya berapa? Tinggal 7 tahun lagi kan? 7 tahun lagi. Ketemu besok tinggal 6 tahun. Berikutnya 5 tahun. Akan datang 4 tahun. Selanjutnya 3 tahun. Dan seterusnya tinggal 2 tahun. Seandainya umur kita sekarang mencapai 59 tahun, 11 bulan 27 hari, 3 hari lagi. Pintar gitu. Kalau andai kata Allah tetapkan besok nanti lusa kapan meninggal,
Allah beritahukan kepada kita, percaya deh. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Allah jadikan kamu dhaif, lemah, up and down, jatuh. Kalau kata protokol bilang ini kompak, ini keluarga kita Puri Cendana, from the people, by the people, and for the people. Mana MC kita? Mana MC kita? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Jempol. Kita nggak tahu Pak RW. Siapa tahu nanti saya lihat dulu belakang ada jurang apa enggak. Kita nggak tahu kan. Nanti di hari kiamat nanti, Masya Allah, sekelompok manusia kayak begini nih, berjalan dengan gegap gempita, berjalan kelompat. Mas, ini kenapa? Ternyata fayahrujun nur, keluar sinar, wajah dari wajahnya itu keluar sinar. Fayahrujun nur. Siapa yang membuat kita semua? Fayattabi'u Jibril wa Mikail. Jibril sama Mikail yang membuat kita. Kemana? Ya muruna ala siratul mustaqim kal barqil khatib, melintasi jembatan siratul mustaqim seperti kilat menyambar, cepat bukan main. Pas sampai di ujung jembatan itu, fayasjudunillah, semua sujud di hadapan Allah. Sujud, Allahu Akbar. Pas sujud, apa kata Allah? Irfa'u ru'usakum, angkat kepala kamu semua. Sekarang saatnya kau masuk ke surga yang ada di sebelah sana. Siapa tahu aja di surga itu ada tulisan selamat datang jamaah RW 12 Puri Cendana, Bekasi. Masya Allah. Ini Bekasi ya? Iya kan? Kita nggak tahu depannya ada Pak RW, sampingnya ada JKM, ada ibu-ibu istiqomah. Istiqomah apa singkatannya? Istiqomah apa? Enggak. Oh, ibu gitu ya. Ibu istiqomah itu yang teguh berlapis iman takwa. Itu lu kontrakin iman, awas kan. Sampai di mana saya ngomong tadi? Kenapa? Ya, coba deh bapak-bapak, ibu-ibu, mohon izin, mohon maaf lahir batin, bapak kebet deh bahwa orang sekarang ini, saya pernah kemarin tuh di Masjid At-Taufik ya, itu mengebet suratnya di surat Allahu Akbar, subhanallah. Kemarin yang ilamu anamal hayat dunia surah Al-Hadid ya. Ibu ayat 57 ya. Sekarang bapak buka surat Al-Baqarah, buka. HP-nya mana HP? Coba. Mana sih? Ayo. Surahnya surah Al-Baqarah di ayat 164. Mana sih? Coba enggak apa ayo. Bawa HP enggak? Bawa HP enggak? Kalau buka coba. Baca seorang baca. Biar ada bekasnya pulang bawa oleh. 164. Surat kedua. Sudah? Coba yang sudah silakan angkat tangan. Ayo enggak apa-apa, mendingan kalau ceramah biar begitu aja mengalir, saya biar ada bekasnya. Surat kedua di ayat 164. Coba depan baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dong, artinya nggak apa-apa. Biar ada interaktif juga. Oke? Ya. Bunda, coba baca dulu aja. Baca dulu aja. Sebentar, oke. Bunda sini. Sebentar ini. Oh iya, kasih mic. Pak RW biar dia punya pegangan juga. Ayo. Bacaan Qurannya dulu, nanti artinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Agak jauhan. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma fa'ahya bihil ardu ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tashrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardh
wal ardi laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ya, ya ke saya semua, mohon izin. Ini fungsi maulid. Kita nggak ngomong soal kupas, soal kul. Coba ada sebuah ayat Quran Ali Imran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian pertukaran siang dan malam, la ayatin li ulil albab, itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir, orang yang cerdas, orang yang pintar. Orang yang pintar itu alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini ayat surah Ali Imran Al-Baqarah yang tadi, ya. Nanti kita sambung. Orang-orang yang cerdas itu alladzina yazkurunallaha qiyaman. Dan mereka berzikir ingat sama Allah pada saat dia berdiri, qiyaman. Wa qu'udan, saat dia duduk ingat sama Allah. Wa 'ala junubihim, saat dia berbaring tertidur ingat sama Allah. Itu orang yang cerdas. Agus Dermawan, di situ ada kata ulil albab. Iya benar, ulil albab itu orang yang pintar, orang yang cerdas. Kalau orang yang ada orang yang pintar. Kalau kita bicara soal mangga, ada pintar tentang kulitnya aja, Pak RW. Kalau ngomong soal mangga, ada orang yang pintar tentang daging mangganya aja. Dia jago tentang daging mangganya. Ada orang yang tentang bijinya aja dia pintar banget tentang mengolah biji. Tapi alhamdulillah Pak RW, dokter udah sebelum saya sambung dengan mangga ini, ternyata ada dokter bilang kulit durian, kalau duriannya itu kan bisa kolesterol juga, itu kulit durian sekarang sudah bisa dimasak. Bu, kulit durian sudah bisa dimasak, tapi tidak boleh dimakan. Paham ya? Kenapa? Iya, dimasak aja, tapi dimakan enggak. Ulil albab itu dia pintar tentang kulitnya. Pak DKM, Pak RW, Pak Kiai, Habib, pintar tentang kulitnya aja, itu ulil albab. Dan pintar tentang kulitnya, tentang isinya, dagingnya, tentang bijinya, tentang dalamnya, itu namanya dia pintar semuanya. Kalau kita bicara soal mangga, itu pintar semuanya tentang dunia, tentang akhirat, tentang kemanusiaan, tentang apapun, itu namanya ulil albab. Orang yang cerdas itu alladzina yazkurunallaha qiyaman, dia ingat sama Allah. Yang cerdas itu dia saat dia berdiri. Amin dong. Wa qu'udan, saat dia duduk. Makanya orang-orang yang lagi sakit, orang yang sakit, dia nggak bisa berdiri, boleh duduk sholat.